Shalom, mari saya mengajak setiap kita dimanapun juga berada, datang kepada Tuhan, membawa rindu, membawa pujian, penyembahan bagi Dia. Terima kasih Bapa, ini rindu kami, untuk kami boleh menyenangkan akan hati-Mu. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Masa lalu yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Masa lalu yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Berikan hidupku kepadamu Yesusku. Inilah hidupku
Segala pujianku hanya bagi Tuhan, segala korban penyembahan, haleluya, hanya bagimu, Yesus Tuhanku. Engkau layak ditinggikan dan dimuliakan. Engkau layak terima segala penyembahan dari umat-Mu. Haleluya. Kinarala marala 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 yarala maralamu. Hanya bagimu segala pujian, hanya bagimu Tuhan segala hormat kemuliaan. Kami mau teduhkan hati kami hari ini, dan kami mau buka hati kami untuk firman-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Berkati setiap kami, urapi setiap kami, juga hamba-Mu yang menyampaikan firman Allah. Biarlah otoritas kuat kuasa memberikan kemampuan dalam hidup hamba-Mu. Terpujilah nama Yesus kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi, kembali kita berjumpa di dalam doa pagi secara online gereja kita GKI Pondok Daud. Di bulan September ini tema gereja adalah hati hamba. Mari bersama-sama kita buka di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-17a. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-17a. Demikian firman Tuhan, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Amin. Puji Tuhan. Ya, hati hamba, banyak sekali sub-sub yang bisa kita pelajari. Dan hari ini kita akan berbicara mengenai tunduk kepada otoritas. Bahwa setiap kita, para pelayan Tuhan, para jemaat Tuhan, harus memiliki hati seorang hamba. Ibrani pasal 13 ayat 17a mengajarkan bagi setiap kita bahwa hati hamba salah satunya penjabarannya adalah tunduk kepada otoritas pemimpin-pemimpin kita. Kita punya pemimpin-pemimpin kita. Pemimpin-pemimpin kita punya pemimpin-pemimpinnya lagi. Jadi sebuah hal yang harus kita kerjakan manakala kita berada di satu lingkungan. Bahkan firman ini tidak hanya berbicara mengenai pelayanan saja, tetapi firman ini juga berbicara secara universal. Di dalam pekerjaan kita, di dalam sekolah kita, di dalam kuliah kita, di dalam masyarakat dan lain sebagainya, kita harus tunduk kepada otoritas. Urusan benar dan salah selanjutnya itu adalah urusan Tuhan. Dan saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa khususnya di dalam gereja, menaati pemimpin-pemimpin kita adalah sebuah barang yang pasti dan harus wajib hukumnya kita kerjakan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, bahkan sebagai pelayan Tuhan. Kadangkala mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan,
tidak sesuai dengan apa yang kita cita-citakan di dalam gereja kita. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa pemimpin-pemimpin kita juga diberikan hikmat daripada Tuhan, sehingga bisa menentukan mana yang terbaik yang harus dikerjakan, mana yang terbaik yang harus dilakukan, mana yang terbaik yang harus kita bersama-sama laksanakan. Di ayat 17 ini juga berbicara bahwa pemimpin-pemimpin kita itu bertanggung jawab atas kita. Bertanggung jawab di sini berbicara mengenai tanggung jawab rohani, tanggung jawab spiritual kepada Tuhan, kepada Allah yang besar. Bahwa setiap kita, hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan, ketika kita tunduk kepada otoritas, kita menghormati pemimpin-pemimpin kita, bahkan kita ikut manut dengan pemimpin-pemimpin kita, saya yakin percaya ada berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan setiap kita. Ada etika-etika di dalam pelayanan, ada etika-etika di dalam organisasi, di dalam masyarakat, dan itu yang harus kita kerjakan. Jangan mentang-mentang kita ini sarjana teologi, magister teologi, doktor teologi, bahkan dosen di dalam sekolah tinggi teologi. Ketika kita bergereja dan kita memiliki gembala sidang yang mohon maaf mungkin hanya sarjana saja, atau mungkin tidak hanya sekolah Alkitab saja, kita mentang-mentang kita lebih hebat teologinya terus kemudian kita tidak mau ikut gembala kita. Tidak begitu. Tidak begitu. Itu berarti kita tidak memiliki hati seorang hamba. Dalam kondisi yang lain mungkin ya ada cerita yang lain bahwa kita mungkin memiliki segalanya, kekayaan, keuangan, jabatan dan sebagainya. Kita tidak tunduk kepada pemimpin kita. Jangan Bapak Ibu Saudara. Itu justru akan menghambat kehidupan. Itu justru akan menghambat engkau dalam aspek apapun itu. Dalam aspek apapun itu. Kenapa? Karena pemimpin kita berjaga-jaga atas kita. Pemimpin kita berjaga-jaga atas kita. Mungkin pemimpin kita ketika dibegitukan mungkin ya sudah diampuni, dimaafkan. Oh ya, tapi firman Allah jelas bahwa pembalasan adalah haknya Tuhan. Bahwa di bagian yang lain ketika engkau ingin disegani, engkau harus menjadi hamba terlebih dahulu. Firman Tuhan juga jelas menyatakan seperti itu. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, mari tanamkan dalam hati kita, tanamkan dalam diri kita, kita harus tunduk kepada otoritas. Kita harus tunduk kepada pemimpin-pemimpin kita. Di dalam gereja ini, ketika saya pribadi memiliki problem ya, memiliki masalah, saya akan menghadap kepada pemimpin-pemimpin kita di sini, kepada Pastor Honggo, wakil gembala di Prodadi, kepada Pastor Suparno dan lain sebagainya, teman-teman hamba Tuhan di sini yang saling menguatkan. Tetapi manakala kita sudah berani melawan pemimpin-pemimpin kita, repot kita saudara, repot. Pemimpin yang ada di dunia saja yang Tuhan tempatkan di tengah-tengah kita, kita berani lawan, apalagi Tuhan yang tidak kelihatan. Saya yakin dan percaya setiap kita mau belajar untuk memiliki hati seorang hamba dengan tunduk kepada otoritas yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita menjadi leader-leader pun juga harus berhati-hati, harus berhikmat, harus terus connect dengan Tuhan, supaya apa yang kita kerjakan boleh memuliakan nama Tuhan, boleh memberkati orang-orang yang kita pimpin. Tuhan memberkati. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Engkau memberkati kami dengan luar biasa. Dan sebentar ya Allah, kami akan melakukan aktivitas kami. Tuhan berkati. Berikan hati hamba, hikmat ma'rifat bagi setiap kami, sehingga kami boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.